Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama yaitu Zamzami, yang kedua yaitu saya sendiri Wahyu Nopitasari, dan yang terakhir yaitu Afrinaldi. Kami akan mempresentasikan materi tentang konsep pendapatan. Baiklah, saya langsung masuk ke poin yang pertama yaitu karakteristik pendapatan. Selama ini, pendapatan seringkali dihubungkan dengan pengukuran dan pengakuan, serta dalam konteks sistem pembukuan berpasangan. Oleh karena itu, pendapatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendapatan harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah pengukuran dan pengakuan. Yang pertama, itu ada pengertian pendapatan. Pendapatan sebagai produk perusahaan diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh potensi jasa atau cost yang dimiliki oleh perusahaan. Patton dan Littleton meninjau definisi pendapatan dari dua aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik. Pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Yang kedua yaitu aspek moneter. Pendapatan dihubungkan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari seluruh kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan konsep pendapatan menurut Bell-Cowie dijelaskan melalui skema seperti berikut. Nah, sementara menurut KAM 1990 menyatakan ada beberapa faktor yang dapat membentuk pendapatan. Faktor tersebut didasarkan pada dua aliran. Yang pertama yaitu aliran fisik yang melibatkan hal berikut. Kegiatan menghasilkan dan menjual output, objek kegiatan yang berupa produk itu sendiri. Yang kedua aliran moneter yang melibatkan hal berikut. Yang pertama peristiwa naiknya nilai perusahaan karena kegiatan produksi atau penjualan output. Yang kedua, objek peristiwa yang berupa jumlah rupiah aktiva yang dihasilkan atau dijual. Sedangkan FASB dalam FAC 6 nomor 6 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang atau kombinasi keduanya dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Sedangkan IAI sendiri melalui PSAK nomor 23 tentang pendapatan mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Poin selanjutnya yaitu pendapatan dan untung atau gains. Suwarjono 1989 menyatakan, kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat berasal dari yang pertama transaksi modal atau pendanaan atau financing yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi atau kreditor dan pemegang saham. Yang kedua, untung dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga atau penjualan anak perusahaan. Yang ketiga, hadiah, sumbangan atau temuan. Yang keempat, penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. FASB mendefinisikan untung atau gains sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidental atau transaksi peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. IAI sendiri mengartikan untung sebagai bagian yang terpisah dari pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari PSAK nomor 23 halaman 23 yang menyebutkan bahwa penghasilan atau income meliputi baik pendapatan atau revenue maupun keuntungan atau gains. Poin selanjutnya yaitu yang B, pengukuran pendapatan. Pendapatan itu diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam satu transaksi yang bebas atau arm's-length transaction. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. Prinsip yang sama juga dianut oleh IAI, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Nilai wajar yang dimaksud di sini adalah suatu jumlah di mana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar atau arm's length transaction. Dalam beberapa hal, nilai tersebut mungkin ekuivalen dengan harga yang disepakati dari transaksi dengan pembeli. Namun demikian, cadangan tertentu harus dibentuk sampai kas benar-benar diterima.
KAM 1990 mengemukakan ada 3 alasan yang menyebabkan potongan penjualan dihiraukan, yaitu yang pertama, pada tingkat potongannya rendah, jumlah yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi pengukuran pendapatan. Yang kedua, karena potongan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, pengaruh utamanya ada pada masalah pengakuan. Potongan harus segera dicatat setelah pendapatan diakui. Akan tetapi, apabila jumlah potongan tidak material, maka pengaruhnya terhadap laba periode juga tidak begitu besar. Yang ketiga, penggolongan pendapatan yang timbul dari penjualan yang disertai potongan dapat diakui sebagai rugi dan akan mengurangi pendapatan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Zamzami. Baiklah, perkenalkan nama saya Zamzami, NIM 2016040057. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Wahyu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pembentukan dan realisasi pendapatan, di mana pembentukan ini realisasi pendapatan merupakan dua konsep yang berbeda. Earning process cenderung berkaitan dengan kapan pendapatan dianggap berbentuk, sedangkan realisasi berkaitan dengan pertanyaan kapan pendapatan dianggap terrealisasi dalam suatu transaksi. Yang pertama yaitu pembentukan pendapatan atau earning process. Earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa terjadinya pendapatan secara konseptual. Pendapatan dianggap berbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Jadi proses pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang dan lain-lain. Berarti bahwa proses juga berpotensi yang melekat pada aktiva yang telah berbentuk selama bahwa sejumlah potensi jasa tertentu yang melekat pada aktiva telah terbentuk selama kegiatan produksi, otomatis telah berbentuk pendapatan meskipun belum terjadi penjualan. Yang kedua yaitu realisasi pendapatan, di mana realisasi merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan. Atas konsep ini, pendapatan baru berbentuk setelah produk selesai dikerjakan dalam realisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun kontrak penjualan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan, di mana pengakuan pendapatan merupakan konsep terbentuknya realisasi pendapatan memiliki peranan yang penting dalam pengakuan pendapatan. Umumnya, akuntansi menggunakan konsep realisasi untuk menentukan peristiwa krisis yang dijadikan dasar dalam penentuan waktu pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu kriteria pengakuan pendapatan. Secara umum, ada dua kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan berdasarkan VASB. Yang pertama yaitu telah direalisasi. Artinya, bila telah terjadi transaksi pengakuan antara barang yang dihasilkan pengakuan dengan kas atau klien untuk menerima kas atau ada kepastian akan segera terrealisasi. Yang kedua yaitu pembentukan pendapatan telah terbentuk, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa berjalan secara subtrabilitas telah selesai. Yang kedua yaitu saat pengakuan pendapatan, di mana saat pengakuan pendapatan itu memiliki satu pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Maksudnya di sini adalah perusahaan dalam masih produksi, prosedur yang digunakan adalah presentasi penyelesaian, di mana secara
dijumpai atau cara yang umumnya perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek yang telah memakan waktu beberapa periode. Misalnya perusahaan membuat kapal atau lokomotif atau gedung dan lainnya. Cara ini gunakan maka saat kegiatan konstruksi selesai maka proyek telah diserahkan dengan sendirinya seluruh pendapatan telah diakui sebesar harga kontraknya. Yang kedua yaitu pendapatan diakui saat produksi selesai. Maksudnya yaitu bila pengakuan pendapatan atas dasar pokok selesai biasanya dianggap tepat untuk industri pertambangan dan pertanian seperti emas, timah dan lain-lain. Ada beberapa syarat yang mengakui pendapatan. Yang pertama, harga jual dapat ditentukan dengan cepat. Yang kedua, tidak diperlukan kegiatan. Tiga, kos produk sulit untuk ditentukan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu atau yang C, pengakuan pendapatan pada saat penjualan, di mana menurut Platon dan Cerdan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan merupakan jumlah nominal yang menyatakan produk operasi perusahaan. Yang kedua, pendapatan harus benar-benar terjadi didukung dengan timbulnya aktiva baru yang sah. Yang D, itu pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Ketidakpastian pengumpulan piutang adalah biasanya terjadi karena belum berpindahnya hak atau barang yang melunasi pembayaran. Biasanya ini ditemui pada penjualan angsuran. Alasan yang mendukung penggunaan dasar penerimaan kas untuk pengakuan pendapatan yang berasal dari penjualan angsuran berdasarkan pertimbangan. Yang pertama yaitu seluruh atas pembagian piutang yang timbul bukan merupakan aktiva mempunyai daya beli murni. Yang kedua, semakin lamanya jangka waktu angsuran maka semakin besar pula kemungkinan piutang tidak akan tertagih. Yang ketiga, biaya sesudah penjualan, terutama biaya penagihan mengumpulkan biaya piutang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sesudah penjualan untuk jenis penjualan kredit. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi presentasi kami, yaitu poin E, pendapatan menurut IFRS. IFRS memberikan kriteria pengakuan pendapatan di IAS 18. Kriteria itu berbeda tergantung apakah pendapatan tersebut berhubungan dengan penjualan barang atau penyediaan jasa. Itu dua kriteria itu berbeda karena sifat barang dan jasa berbeda secara mendasar. Yang pertama, penjualan barang. Paragraf 14 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang, yaitu sebagai berikut. Pendapatan dari penjualan barang penjualan harus diakui jika kondisi ini terpenuhi. Yaitu ada 5. Yang pertama, entitas telah mengalihkan kepada pembeli risiko signifikan dan kepemilikan barang tersebut. Yang kedua itu entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiasikan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. Yang ketiga itu jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Yang keempat, kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir, biaya yang muncul atau akan muncul dalam transaksi tersebut dapat diukur secara handal. Yang kedua yaitu penyediaan jasa. Paragraf 20 dan 26 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dari penyediaan jasa. Jika outcome transaksi meliputi penyediaan jasa dapat diestimasi secara handal.
maka pendapatan yang berkaitan dengan transaksi harus diakui dengan dasar tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga itu pengakuan pada saat produksi. Itu adalah mungkin mengakui pendapatan saat produksi, terutama pada produk pertanian. IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral atau tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, perak, dan baja. Perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat produksi seperti diatur dalam IAS 18 dengan cara menjual lewat forward kontrak untuk menyerahkan barang di masa datang dengan harga jual tetap. Dengan cara ini, risiko dan kepemilikan mineral telah beralih ke pembeli sebelum mineral diserahkan secara fisik. Selanjutnya itu poin F, yaitu kasus. Bisa teman-teman lihat gambarnya, dan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya. Itu keterangannya, yaitu ada 3 keterangannya, yaitu ada 5 macam. Yang pertama yaitu penjualan neto. Penjualan neto adalah jumlah total pendapatan penjualan yang diperoleh oleh suatu perusahaan setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Pengembalian barang dan pajak penjualan ini merupakan jumlah yang mencerminkan pendapatan bersih yang diperoleh dari aktivitas penjualan produk atau layanan perusahaan setelah mengurangi semua potongan dan pengembalian yang relevan. Yang kedua yaitu laba bruto. Laba bruto adalah selisih antara pendapatan penjualan kotor penjualan sebelum dikurangi biaya produksi atau biaya barang yang dijual, dan biaya langsung yang terkait langsung dengan produksi atau penjualan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu laba usaha. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan usaha pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya barang yang dijual dan semua biaya operasional yang terkait dengan kegiatan inti perusahaan. Yang keempat yaitu laba sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum beban pajak penghasilan adalah jumlah total keuntungan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan sebelum mempertimbangkan biaya pajak penghasilan. Dan yang terakhir yaitu laba periode berjalan. Laba periode berjalan itu mengacu pada jumlah total keuntungan atau laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan setelah mempertimbangkan semua pendapatan, biaya, beban, pajak, dan elemen lainnya yang relevan selama periode waktu tertentu seperti tahun fiskal atau tahun kuartal. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator.